Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengolahan sinyal digital, Bapak Muhammad Syaiful Alim, STMT, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Kansa Nisrina dengan NIM H1A024007 bersama rekan kelompok saya Hilmi Saki Firdaus dengan NIM H1A024019 dan Nabila Putri Andini dengan NIM H1A024047. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas pengganti UTS dengan topik operasi dan analisis sinyal digital. Dalam proyek ini, kami menganalisis dua jenis sinyal yang fundamental, yaitu sinyal deterministik berupa gelombang sinus periodik dan sinyal stokastik berupa rekaman suara manusia. Keduanya dianalisis menggunakan pendekatan matematis yang berlandaskan teori sistem LTI dan transformasi Fourier. Sebelum masuk ke hasil analisis, penting untuk memahami alur kerja yang kami gunakan. Metodologi kami terdiri dari 5 tahap yang saling berurutan. Pertama, pemuatan sinyal. Di sini kami mempersiapkan sinyal 1 yang deterministik dan sinyal 2 yang stokastik, lalu menyinkronkan panjang sampelnya. Kedua, operasi digital. Mencakup aritmatika dasar seperti penjumlahan dan perkalian, dilanjutkan dengan operasi konvolusi dan korelasi antar sinyal. Ketiga dan keempat adalah inti dari analisis kami, yaitu analisis kawasan waktu dan yang mencakup waveform, daya sesaat, nilai RMS, hingga efek clipping, dan analisis kawasan frekuensi menggunakan FFT, spektrum amplitudo dan energi, serta teknik windowing. Tahap kelima adalah dokumentasi hasil secara otomatis. Seluruh grafik disimpan dalam format PNG untuk pelaporan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perbedaan mendasar antara kedua sinyal yang dianalisis. Sinyal pertama bersifat deterministik, artinya kita bisa memprediksi nilainya di titik waktu manapun hanya dari persamaan matematika. Sinyal ini berupa gelombang sinus periodik sempurna dengan amplitudo konstan kurang lebih 0,8 dan frekuensi sekitar 2,667 Hz. Atau tepatnya 8 siklus dalam 3 detik. Di sisi lain, sinyal 2 adalah rekaman suara manusia yang bersifat stokastik, sifatnya acak dan tidak dapat diprediksi secara matematis. Amplitudonya berfluktuasi hingga kurang lebih 0,2 dan distribusi energinya tidak merata. Hanya muncul kuat saat ada vokalisasi. Perbedaan ini bukan sekedar soal bentuk gelombang. Ini mencerminkan dua kelas sinyal yang berbeda secara fundamental dalam teori pengolahan sinyal digital dan pendekatan analisisnya pun berbeda. Setelah memahami karakteristik masing-masing sinyal, langkah berikutnya adalah mengoperasikan keduanya. Operasi penjumlahan menghasilkan superposisi linear, karena sinyal 1 memiliki amplitudo 4 kali lebih besar dari sinyal 2. Hasil penjumlahannya masih didominasi oleh sinyal 1. Yang terlihat adalah gelombang sinus yang hampir murni, hanya dengan sedikit gangguan halus di permukaannya. Itulah kontribusi suara manusia. Tapi yang lebih menarik adalah operasi perkalian. Didominasi frekuensi perkalian dua sinyal setara dengan konvolusi spektrumnya. Dan hasilnya adalah modulasi amplitudo. Sinyal 2 berperan sebagai envelope atau selubung yang memodulasi intensitas sinyal 1. Energi terdistribusi ke komponen frekuensi baru yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, mari kita bahas salah satu aplikasi konvolusi yang paling intuitif, yaitu Moving Average Filter. Filter MA bekerja dengan cara merata-ratakan sejumlah M sampel yang bertetangga. Ini adalah implementasi sederhana dari sistem LTI atau Linear Time Invariant yang paling mudah dipahami. Dapat dilihat perbandingannya dengan window M10, karakteristik asli sinyal masih terjaga dan hanya terjadi penghalusan ringan. Dengan M50, amplitudo puncak turun dari kurang lebih 0,2 ke kurang lebih 0,1. Komponen frekuensi tinggi mulai tersaring. Dan dengan M200, hasilnya adalah kurva yang sangat halus dengan amplitudonya hanya kurang lebih 0,02. Kesimpulannya, semakin besar nilai M, semakin rendah frekuensi cutoff yang dihasilkan.
ini membuktikan secara empiris bahwa moving average beroperasi sebagai low pass filter sesuai dengan teori sistem LTI yang dipelajari. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita gunakan alat matematika bernama korelasi. Ada dua jenis yang kita uji di sini. Autokorelasi sinyal 1 menghasilkan pola terus berulang pada nilai tinggi. R mendekati 0,7 di seluruh rentang lag. Ini adalah sidik jari khas sinyal periodik sempurna. Dirinya sendiri selalu mirip dengan versi yang digeser, persis seperti diprediksi teori. Autokorelasi sinyal kedua sangat berbeda. Puncak tajam hanya muncul di lag 0, lalu langsung jatuh mendekati 0. Ini adalah ciri khas sinyal acak, hanya korelasi sempurna saat dibandingkan dengan dirinya sendiri tanpa geser. Yang paling penting, cross korelasi antara sinyal 1 dan sinyal 2 sangat rendah. R kurang dari 0,002 di seluruh rentang. Ini membuktikan secara matematis bahwa kedua sinyal tersebut sepenuhnya independen satu sama lain. Hal ini menjadi fondasi validitas analisis selanjutnya. Oke, berikutnya setelah mengetahui karakteristik statistik, sekarang kita petakan distribusi energinya. Daya sesaat dihitung sebagai kuadrat dari amplitudo sinyal pada setiap titik waktu. P dalam kurung T atau waktu sama dengan X dalam kurung T atau waktu kuadrat. Ini menunjukkan seberapa besar energi yang terkandung di setiap sampel. Untuk sinyal 1, daya sesaat stabil dan simetris, membentuk gelombang sinusoidal tersendiri dengan nilai positif. Nilai RMS-nya mencapai 0,5657 yang mendekati nilai teoretis A, dibagi akar 2 untuk sinus dengan amplitudo 0,8. Ini validasi bahwa perhitungan kita benar. Untuk sinyal 2, distribusi daya sangat berbeda, sporadis dan terkonsentrasi hanya pada segmen saat ada vokalisasi. RMS total hanya 0,0314, jauh lebih kecil. Ini mencerminkan sifat non-stasioner dari suara manusia yang alami. Selanjutnya, kita simulasikan skenario yang sering terjadi dalam praktik elektronika. Apa yang terjadi ketika sebuah sinyal melebihi batas kemampuan sistem? Kami mengamplifikasi sinyal 1 sebesar 1,5 kali sehingga amplitudonya mencapai kurang lebih 1,2. Lalu memberi batas keras atau threshold di kurang lebih 0,9. Hasilnya, sebanyak 46% dari total sampel terpotong secara paksa. Efek visualisasinya sangat jelas. Puncak gelombang sinus yang seharusnya berbentuk lengkungan mulus berubah menjadi datar seperti gelombang kotak. Inilah yang disebut flat top clipping. Ini bukan sekadar distorsi visual. Clipping adalah operasi non-linear dan pertanyaan besar adalah bagaimana kerusakan di kawasan waktu ini memanifestasikan dirinya di kawasan frekuensi. Jawabannya akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, berikutnya inilah momen di mana transformasi Fourier menunjukkan kekuatannya. Mengungkap struktur tersembunyi di dalam sinyal. Spektrum FFT sinyal 1 menampilkan paku tunggal yang absolut pada 2,667 Hz. Tidak ada energi sama sekali di frekuensi lain. Ini adalah bukti kemurnian matematis sinyal periodik. Seluruh energinya terkonsentrasi pada satu frekuensi dasar. Sebaliknya, spektrum FFT sinyal 2 sangat kaya dan kompleks. Puncak-puncak energi dominan tersebar di rentang 200 hingga 800 Hz. Ini mempresentasikan frekuensi fundamental dan harmonik vokal manusia. Energi menurun drastis di atas 1000 Hz yang mencerminkan karakteristik akustik alami pita suara. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita gunakan alat matematika bernama korelasi. Ada dua jenis yang kita uji di sini. Autokorelasi sinyal 1 menghasilkan pola terus berulang pada nilai tinggi. R mendekati 0,7 di seluruh rentang lag. Ini adalah sidik jari khas sinyal periodik sempurna. Dirinya sendiri selalu mirip dengan versi yang digeser, persis seperti diprediksi teori. Autokorelasi sinyal kedua sangat berbeda. Puncak tajam hanya muncul di lag 0, lalu langsung jatuh mendekati 0. Ini adalah ciri khas sinyal acak, hanya korelasi sempurna saat dibandingkan dengan dirinya sendiri tanpa geser.
Yang paling penting, cross korelasi antara sinyal 1 dan sinyal 2 sangat rendah. R kurang dari 0,002 di seluruh rentang. Ini membuktikan secara matematis bahwa kedua sinyal tersebut sepenuhnya independen satu sama lain. Hal ini menjadi fondasi validitas analisis selanjutnya. Ketika kita mengambil potongan sinyal berdurasi terbatas untuk dianalisis FFT secara implisit, kita mengalihkan sinyal ini dengan frekuensi rektangular atau jendela persegi. Ini menciptakan efek yang disebut spectral lag. Energi dari satu frekuensi bocor ke frekuensi-frekuensi di sekitarnya. Solusinya adalah menggunakan window yang lebih cerdas. Jendela rektangular menunjukkan kebocoran paling parah, riak sampai minus 20 desibel tersebar luas. Jendela Henning dan Hamming mengurangi kebocoran ini secara signifikan, memperlebar jangkauan dinamika hingga minus 120 desibel. Jendela Beckman memberikan penekanan side lobe terkuat, menurunkan lantai noise hingga minus 100 desibel. Trade-off-nya sedikit pelebaran pada lebar puncak utama, yang mengurangi ketajaman resolusi frekuensi. Pemilihan window selalu melibatkan tarik ulur antara resolusi frekuensi dan kemampuan menekan noise. Ini adalah keputusan desain yang harus disesuaikan dengan keputusan aplikasi. Salah satu temuan yang paling menarik dari frekuensi sinyal 2 adalah profil akustik suara manusia yang terungkap secara kuantitatif. Dari grafik distribusi spektral terlihat jelas bahwa energi terbesar terkonsentrasi di rentang main frekuensi antara 300 hingga 3000 Hz, mencapai 69,8% dari total energi. Disinilah letak konten fonetik utama, konsonan, vokal, dan kejelasan intonasi bahasa manusia. Frekuensi bass antara 0 hingga 300 Hz menyumbang 27,5%. Ini adalah frekuensi fundamental pita suara yang memberikan bobot dan karakter pada suara. Sementara frekuensi treble di atas 3000 Hz hanya 2,7%, sangat kecil, dan ini secara empiris membuktikan adanya efek roll-off alami pada rekaman vokal organik. Temuan ini memiliki implikasi praktis. Jika kita merancang filter untuk memproses suara manusia, cut-off di sekitar 3000 Hz sudah cukup untuk mempertahankan hampir seluruh informasi yang meaningful. Setelah menganalisis sinyal secara individual, kelompok kami menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi kemiripan antara sinyal secara otomatis. Untuk keperluan ini, kelompok kami membuat sinyal ketiga sebagai gabungan antara sinus 440 Hz dan 880 Hz. Mengapa 440 Hz? Karena ini adalah frekuensi yang dominan pada sinyal pertama. Algoritma kolerasi di kawasan frekuensi kemudian membandingkan ketiga sinyal. Hasilnya sangat konsisten dengan teori sinyal pertama dan sinyal ketiga menunjukkan tingkat kesamaan yang tinggi karena berbagai komponen frekuensi dominan yang sama persis di 440 Hz. Sementara itu, sinyal pertama dan sinyal kedua menunjukkan korelasi yang sangat rendah karena pola distribusi spektrumnya benar-benar bertolak belakang. Ini mendemonstrasikan bahwa perangkat lunak kami mampu melakukan pattern matching akustik yang akurat. Pada slide ini merupakan slide yang paling penting karena membuktikan hukum dasar pengolahan sinyal digital secara empiris. Teorema konvolusi menyatakan konvolusi di kawasan waktu ekuivalen dengan perkalian di kawasan frekuensi. Secara matematis, YF sama dengan XF dikali HF. Kami memvalidasinya secara langsung. Sinyal input XF memiliki energi penuh di seluruh spektrum. Respon filter HF dari moving average dengan M sama dengan 50 membutuhkan kurva sinus yang bertindak murni sebagai low pass filter dengan cutoff di sekitar 882 Hz. Hasilnya, sinyal output YF menunjukkan pemotongan energi yang sangat presisi, tepat di atas 882 Hz. Energi terpotong habis mengikuti bentuk kurva filter. Tidak ada sinyal yang lolos di luar batas yang ditentukan. Teori sistem LTI terbukti bekerja sempurna dalam implementasi GNU Octave kami.
Ini bukan sekedar rumus di buku teks biasa. Ini adalah mekanisme yang nyata dan bekerja dalam setiap sistem pemrosesan sinyal digital. Sebagai penutup, izinkan kami merangkum seluruh temuan analisis yang telah kami buat. Tabel di slide ini merupakan sintesis dari semua yang telah kami bahas. Sinyal pertama yang deterministik memiliki karakteristik yang konsisten dan mudah diprediksi. Sinus periodik sempurna dengan RMS 0,5657, spektrum berupa paku tunggal dan sangat rentan terhadap clipping yang memunculkan harmonik parasit. Sinyal 2 yang stokastik justru sebaliknya, fluktuatif bursty dengan RMS rendah 0,0314 dan energi spektral yang terdistribusi dominan di band main frekuensi. Sinyal ini juga teredam secara presisi oleh filter moving average pada komponen frekuensi tinggi. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil memvalidasi 3 hukum fundamental dalam DSP. Pertama, teorema konvolusi frekuensi dari teori sistem LTI. Kedua, munculnya harmonik ganjil parasit akibat distorsi nonlinear. Dan ketiga, trade-off resolusi kebocoran dalam pemilihan window function. Semua ini bukan validasi teori, namun hubungan erat antara matematis dan fenomena fisik yang kita rasakan setiap hari dalam sistem komunikasi dan audio. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai operasi dan analisis sinyal digital. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Saiful selaku dosen mata kuliah pengolahan sinyal digital atas bimbingannya serta rekan-rekan sekalian yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.